Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir sudah sampai pada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salati wa sittin wa qila khamsin wa sittin wa qila sittin wal awwalu asah. Baik, syukran. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada usia 63 tahun. Ada yang mengatakan 65 tahun dan ada yang mengatakan 60 tahun. Dan yang benarnya yang pertama, 63 tahun. Dan bisa juga kita katakan tidak ada pertentangan dari pendapat-pendapat ini sebenarnya. Karena orang Arab itu diantara kebiasaan mereka dalam bilangan, mereka itu menggenapkan. Kalau kurang dari 5, biasanya mereka genapkan ke bawah. Ya, atau sekalian digenapkan ke 5. Nabi SAW tepatnya meninggal pada usia 63 tahun. Sebagian ada yang menggenapkan 60 tahun seperti Ibnu Abbas. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan Nabi SAW meninggal pada usia 60 tahun. Maksudnya apa? Beliau genapkan. Aslinya 63. Dan yang mengatakan 65 digenapkan, dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Iya. Adapun tepatnya beliau SAW wafat pada usia 63 tahun. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini hina ishtadda ad-duha li sintai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada hari Senin ketika di waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa qila li lailataini khalata minhu. Ada yang mengatakan di 2 malam terakhir Rabiul Awal. Wa qila listihlali syahri Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan di awal-awal Rabiul Awal. Di awal-awal yakni sebelum tanggal 10, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ketika hilal awal-awal masih kelihatan. Iya. Sampai sini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Sepakat para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Dan tanggalnya adalah tanggal 12. Ya. Karena itulah 12 Rabiul Awal di satu sisi ia merupakan hari kelahiran Nabi, tanggal kelahiran Nabi SAW menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan muarrikhin, para ulama sejarah. Pendapat yang paling masyhur, beliau lahir 12 Rabiul Awal dan beliau juga wafat di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan pada pertemuan pekan lalu bahwa sebab wafatnya beliau adalah karena racun yang beliau makan, yang ditaburkan oleh perempuan Yahudi Zainab bintu Al-Harith, seorang perempuan Yahudi di perang Khaybar. Di perang Khaybar. Jelas ya? 6. Di mana sudah berlalu kita terangkan bagaimana detail kejadiannya atau rincian kejadian di perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah itu. Sampai kemudian namun Allah Ta'ala memberikan penjagaan kepada beliau sehingga racun tersebut tidak menyebar di tubuh beliau. Sampai pada 2 pekan sebelum wafat, barulah di sini Allah Subhanahu wa taala melepaskan penjagaan dari racun tersebut, dan racun tersebut baru menyebar ke tubuh beliau sampai ke jantung beliau sallallahu alaihi wasallam. Disinilah beliau mulai sakit-sakitan. 13, 13 dan 14 hari terakhir, 2 pekan terakhir. 2 pekan terakhir. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya sholat di rumah. Pernah satu ketika beliau sempat kuat, beliau dipapah oleh 2 orang sahabat. 2 orang sahabat, tapi kakinya nyeret di tanah, tidak berjalan beliau, saking nggak kuatnya sudah. Kemudian berdiri atau duduk di samping kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga sudah kita terangkan
pada pertemuan sebelumnya. Kemudian salat salat berjamaah terakhir yang beliau sallallahu alaihi wasallam ikuti adalah salat maghrib yang kita katakan tadi. Salat berjamaah paling terakhir yang beliau sallallahu alaihi wasallam ikuti adalah salat maghrib. Ya. Dan kali terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh para sahabat adalah pada waktu subuh, salat subuh. Salat subuh di tanggal 12 Rabiul Awal. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kami salat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyingkap sitar tirai dari rumah beliau. Ya, karena rumah beliau itu di sebelah kiri kiblat. Jadi kayak pintu di sana. Ya, di sana beliau buka pintu, lihat para sahabat salat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selama hampir 2 pekan kurang lebih kami tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyingkap tirai tersebut, kami hampir-hampir terfitnah. Maksudnya kami hampir-hampir batalkan salat kami untuk segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking senangnya melihat beliau. Ya. Kita tahu bahwasanya banyak dari sahabat-sahabat yang dekat itu jarang sekali pulang ke rumahnya. Cuman pulang makan, pulang untuk kebutuhan keluarga. Setelah itu standby lagi ke masjid selama 2 pekan terakhir, menunggu Nabi SAW supaya untuk sembuh. Nah, di subuh harinya, ketika Nabi SAW menyingkap tirai dan kelihatan wajah beliau SAW, para sahabat berpikir, alhamdulillah sudah baikan ini Nabi. Selama ini kita tidak pernah lihat, sekarang beliau sudah kelihatan. Akhirnya para sahabat sudah berangsur-angsur pulang kembali ke aktivitasnya masing-masing, enggak lagi menunggu di masjid. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang selama 2 pekan terakhir selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri beliau sakit di ujung kota Madinah, beliau tidak jenguk. Ya, beliau tidak jenguk. Untuk apa? Tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah kelihatan baikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar akhirnya minta izin, ya Rasulullah, ya, saya minta izin sebentar ke sana, ya, ke ujung Madinah, pinggir kota Madinah, untuk menengok istri saya, lagi sakit juga. Maka Nabi SAW memberikan izin. Ya. Abu Bakar Siddiq berangkat ke sana setelah sholat subuh, ya, berangkat, ya. Ketika sampai di sana, di waktu duha, sudah meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin, waktu duha 12 Rabiul Awal. Kemudian kisahnya disebutkan bahwa ketika Nabi SAW wafat, langsung gempar Madinah. Gempar Madinah. Di antara mereka ada yang sedih dengan banyak di antara mereka yang sangat sedih dengan kesedihan yang mendalam. Di antara mereka ada yang tidak percaya beliau SAW meninggal, nggak percaya beliau meninggal, cuman pergi. Ada yang mengatakan beliau hanya pergi sementara, akan kembali lagi. Sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa pergi menjemput Taurat ketika itu, dan dia akan kembali. Ya. Kenapa ada ucapan seperti ini? Karena orang-orang Quraisy itu belum punya pengalaman dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang pertama mereka, sekaligus Nabi yang terakhir. Beda dengan Bani Israel, sudah ratusan bahkan ribuan Nabi yang hidup di tengah-tengah mereka. Tapi bangsa Arab nggak punya pengalaman tentang Nabi, seorang Nabi. Ya, apakah Nabi itu meninggal, gitu ya? Atau ya, banyak yang kemudian berpikir bahwa beliau tidak meninggal, cuman pergi sementara, nanti balik lagi. Ya, dan kita tahu bagaimana kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang karena saking sedihnya beliau marah dan tidak terima kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka goncang Madinah, ribut Madinah. Melihat keadaan seperti itu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada seorang sahabat yang lain namanya Salim. Bukan Salim putra Abdullah bin Umar, ada yang lain. Ya. Katanya, wahai Salim, segera pergi ke Abu Bakar Siddiq. Dia harus kembali ke Madinah dan menenangkan kaum muslimin. Kabarkan, dia juga belum tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kabarkan. Ya. Maka Salim pun bersegera meninggalkan Madinah, ke kota Madinah, kemudian pergi ke kampungnya istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar ketika itu di waktu duha sedang berada dalam masjid. Baru saja Salim sampai ke masjid, kemudian
menjumpai Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang duluan berkata. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq betul-betul manusia yang paling kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duluan berkata, "Aku bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apakah Rasulullah SAW sudah wafat? Kata Salim, iya. Hanya saja wahai Abu Bakar, Umar berkata demikian dan demikian. Ya. Terjadi seperti ini. Maka silakan ikut kami kembali ke Madinah. Ya. Maka beliau pun kembali ke Madinah. Ya. Sesampai di Madinah, yang beliau langsung datangnya adalah rumah putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau meninggal di situ sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kemudian mengecup kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bolehnya mencium orang yang telah meninggal. Ya. Kemudian setelah itu, beliau menyampaikan kesedihannya, penyesalannya karena tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, padahal dijagain dua pekan penuh. Tiba-tiba pas meninggalnya beliau tidak ada. Ya. Ini bukan penyesalan dalam artian bagaimana ini. Ya. Kemudian setelah itu beliau keluar kepada orang-orang. Beliau keluar. Beliau menyuruh Umar diam, wahai Umar. Umar enggak diam. Ya. Disuruh tenang, enggak diam. Enggak tenang. Kemudian beliau pun akhirnya mencuek ke Umar radhiyallahu anhu, beliau langsung naik ke atas mimbar. Beliau langsung ke atas mimbar. Ya. Kemudian beliau berkata, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Orang-orang yang tadinya melihat Umar di sekelilingnya, akhirnya ditinggalkan Umar. Semua langsung menghadap ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Kemudian mengatakan, "Ya sahibah Rasulullah." Aku juga Rasulullah SAW. Lihat, mereka tahu betul kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di umat ini. Mereka tahu betul kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah SAW sudah meninggal?" Katanya, "Na'am, sudah meninggal." Setelah itu barulah mereka sadar semuanya. Semua spekulasi yang ada tadi hilang semuanya. Langsung percaya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, percaya Umar radhiyallahu anhu baru tenang setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan ayat. Setelah beliau mengatakan iya, Rasulullah SAW sudah meninggal, kemudian beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka dia telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sementara siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak pernah mati, tidak akan mati. Kemudian beliau membaca ayat, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kamu wahai Muhammad akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Barulah ketika mendengarkan ayat ini baru Umar terduduk. Terduduk dan betul-betul yakin bahwa Nabi SAW sudah meninggal. Dan kata para sahabat yang meriwayatkan kisahnya, para sahabat menghafalkan ayat ini, menghafal ayat ini, tapi seakan-akan mereka baru tahu bahwasanya ada ayat seperti ini dalam Al-Quran ketika Abu Bakar membacanya. Mereka baca ayat ini, mereka hafal ayat ini, tapi apa? Mereka seakan-akan baru tahu kalau ada ayat ini dalam Al-Quran ketika Abu Bakar membacanya. Ini menunjukkan bahwa fitnah, ujian, kekacauan itu bisa membuat seorang itu lupa akan ilmu yang dia hafal mati. Maka yang namanya ilmu itu harus dihafalkan berulang-ulang dan diamalkan, ditancapkan dalam-dalam di dalam dada. Dikarenakan lihat para sahabat sekali mereka saja, mereka bisa melupakan ayat yang mereka hafal mati karena kejadian yang luar biasa. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak menghafalkan ilmunya, belum kuat ilmu tertanam dalam dirinya. Mereka ini yang akan goncang ketika terjadi fitnah, ketika terjadi ujian, ketika terjadi ini dan itu, pasti akan goyang. Kenapa? Tidak punya pegangan. Yang ada pegangannya saja goyang, apalagi yang tidak punya pegangan. Maka lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kemudian menenangkan mereka seluruhnya. Abu Bakar As-Siddiq menenangkan mereka seluruhnya.
6. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wa dufina sallallahu alaihi wasallam lailatal arbi'a wa qila lailatal thulatsa wa kanat muddatu illatihi 12 yauman wa qila 14 yauma. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan pada malam Rabu. Jadi meninggal Senin pagi, Selasa, Rabu, Selasa malam Rabunya. Jadi bukan Rabu malam, bukan malam Kamis. Nah, kita tahu kan bahwa dalam Islam kan hitungan hari dimulai dari maghrib. Jadi malam dulu baru siang. Jadi Lailatul Arbi'a yakni malam Rabu. Kalau kita malam Rabu. Dan ada yang mengatakan malam Selasa, cuman yang benarnya malam Rabu. Yang masyhur beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dikuburkan pada malam Rabu. Ya. Kemudian ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa pendapat kebanyakan ulama bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan malam Rabu. Dan lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam sakit itu 12 hari. Ada yang mengatakan 14 hari dan ada yang mengatakan 13 hari. Baik. Ini berkenaan dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika semua sahabat sudah fix semuanya, sudah yakin semuanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, kemudian mereka muncul masalah yang baru. Yang baru pertama kali mereka alami, tidak pernah mereka alami ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bagaimana caranya menyelenggarakan jenazah seorang nabi? Apakah sama seperti penyelenggaraan jenazah manusia biasa? Karena sekali lagi mereka belum punya pengalaman. Mereka belum punya pengalaman dengan nabi sebelumnya. Mau diapakan, gimana sholat? Apakah beliau juga dimandikan? Beliau juga disolati? Karena kita tahu orang yang mati syahid saja, orang yang mati syahid di medan perang tidak enggak dimandikan dan tidak disolati. Enggak boleh. Orang yang meninggal di medan perang mati syahid haram untuk dimandikan jenazahnya dan juga haram disolati, langsung dikuburkan. Nah, apakah hukum ini berlaku juga untuk Nabi? Atau bagaimana? Bagaimana cara memperlakukan jenazah Nabi? Seorang Nabi. Mereka belum punya pengalaman. Apa yang mereka lakukan? Merujuk kepada ulama. Mereka merujuk kepada ulama ketika ada kebingungan. Ada hal yang tidak diketahui. Bukan berpikir sendiri, bukan ini sendiri. Merujuk kepada ulama, dan ulamanya mereka tentu saja yang paling berilmu. Orang yang paling berilmu secara mutlak di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Ditambah lagi beliau adalah orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam luar dan dalamnya. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seperti ini. Sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah taala antara dunia dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Disuruh milih dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Maka si hamba ini pun memilih apa yang ada di sisi Allah. Semua sahabat dengar. Oh iya. Abu Bakar sendirian menangis dengan tangisan yang keras. Sampai Abu Umar bin Khattab heran, ini orang ngapain syekh ini nih? Nangis. Ini kan Nabi cuma cerita ada seorang hamba disuruh milih. Kenapa itu tiba menangis? Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu a'lamu min Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih paham tentang pribadi Rasulullah SAW, lebih berilmu tentang Nabi SAW dibandingkan kami. Abu Bakar paham bahwa hamba yang dimaksud di situ, yang disuruh milih adalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa hamba itu disuruh pilih dunia dengan pahala di sisi Allah, yakni beliau disuruh pilih oleh Allah, masih mau hidup atau sudah mau meninggal. Dan dia lebih pilih apa yang di sisi Allah, yakni beliau lebih memilih apa? Sudah saatnya, sudah lebih pilih meninggal. Abu Bakar paham, yang lain enggak paham. Makanya beliau langsung nangis. Sudah tahu bahwasanya sudah dekat Nabi SAW meninggalkan kami. Karena itu sangat wajar sahabat kemudian sepakat mengangkat siapa? Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Siapa yang berhijrah bersama Nabi SAW? Tidak ada yang lain menemani Nabi SAW. Yang kata Allah Ta'ala Thalithu Thalatha, Allah Ta'ala menjadi yang ketiga dari mereka. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai imam sholat?
Di 2 pekan terakhir ketika beliau sakit, ada seorang perempuan pernah datang kepada Nabi SAW meminta keperluan. Kata Nabi SAW, nanti kamu datang lagi, belum ada harta sekarang. Biasanya beliau seperti itu. Kalau ada yang datang minta kebutuhan, beliau nggak punya harta, nggak ditolak, cuma dikatakan nanti datang lagi. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, illam ajidka, bagaimana kalau saya nanti datang kembali, saya tidak menemui anda, yakni anda sudah meninggal. Ya, maka Nabi SAW berkata, iti Abu Bakar, datangnya Abu Bakar. Ini isyarat semuanya, isyarat bahwa setelah Nabi SAW wafat, beliau mengisyaratkan Abu Bakar. Wa ya'ballahu wa rasuluhu illa Abu Bakar, kata Nabi SAW. Allah dan Rasulnya tidak mau kecuali Abu Bakar, yakni yang memimpin kaum muslimin. Maka di tengah kebingungan mereka melaksanakan prosesi penyelenggaraan jenazah Nabi SAW, mereka mendatangi orang yang paling berilmu di antara mereka, Abu Bakar As-Siddiq. Mengatakan, ya sahibah Rasulullah, ya, kaifa nagsil Rasulullah SAW, anu jarridu fi anhu thiyabahu. Wahai Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana kita menyelenggarakan memandikan jenazahnya Nabi ini? Kita telanjangi juga, lepaskan pakaiannya sebagaimana kita kalau mandi dilepaskan pakaiannya, atau bagaimana? Ada riwayat disebutkan dalam masalah ini bahwa ketika mereka kebingungan seperti itu, tiba-tiba mereka semua dibuat tertidur oleh Allah Ta'ala. Semua yang dalam rumah itu semua dibikin tidur oleh Allah Ta'ala, ya. Kemudian dimasukkan, tiba-tiba ada kayak suara begitu, ya, yang semua masuk di dalam hati mereka. Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati mereka semuanya bahwasanya Rasulullah SAW ketika dimandikan tidak boleh lepaskan pakaiannya, dimandikan seperti itu. Setelah itu mereka bangun semuanya dan mereka saling bertanya-tanya, ya. Ini kalau orang sekarang bilang apa ya, mimpi dari beberapa orang tapi sama, nah, gitu. Tiba-tiba mereka semua tahu, yakni suara tadi itu tiba-tiba ilham dari Allah Ta'ala itu tertanam dalam diri mereka dan mereka semua tahu. Dan dalam riwayat lain mengatakan Abu Bakar juga menjawab seperti itu. Ya, ini apa? Enggak. Kita mandikan Nabi SAW dengan pakaian-pakaiannya, tidak boleh dilepaskan pakaian Nabi SAW. Maka disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, wa ghassalahu Ali bin Abi Thalib wa ammuhu al-Abbas wal Fadl bin Abbas wa Qutham ibn al-Abbas wa Usama bin Zaid wa Syukran maulayahu wa hadrahum Aus ibn Khali al-Ansari. Maka beliau pun dimandikan tanpa melepaskan pakaian beliau, disiram seperti itu biasa. Nanti mau dikafani baru dilepaskan pakaian beliau. Nanti mau dikafani baru dilepaskan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memandikan? Ini pembahasan fikih. Orang yang paling layak memandikan jenazah adalah asobahnya. Laki-laki yang paling layak memandikan laki-laki adalah laki-laki juga, asobahnya dia. Dan perempuan yang paling layak memandikan jenazahnya juga perempuan, ya. Nah, kalau laki-laki meninggal, yang paling utama memandikan jenazahnya imam bapaknya, saudaranya, pamannya, anaknya, anak dari pamannya, anak dari pamannya, sepupunya, keponakannya, kerabat laki-lakinya yang terdekat, itu asobah. Nanti tidak ada semua itu, baru ke istrinya. Bahkan ada yang mengatakan orang lain dulu, tetap laki-laki, ya. 6. Istri belakangan, kalau tidak ada yang lain. Demikian pula sebaliknya, kalau istri meninggal, maka yang paling layak memandikannya ibunya kah, ataukah saudarinya, tantenya, anak perempuan tantenya, keponakannya, ya, atau anaknya. Nanti tidak ada semua itu, baru suaminya. Ini urutan dalam memandikan jenazah. Makanya Nabi SAW yang memandikan beliau bukan istri-istri beliau. Kalau istri beliau bisa, kalau dibilang bisa, istri Nabi semua berilmu, ngumpul 9-nya memandikan Nabi, bisa semuanya. Tapi tidak ada, bukan istri Nabi SAW yang memandikan beliau. Yang memandikan beliau adalah asobah beliau. Lihat disebutkan di sini, yang memandikan jenazah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Paman beliau Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi SAW, ya kan? Sepupu. Paman Al-Abbas. Kemudian Al-Abbas punya 2 anak, Al-Fadl ibn Abbas dengan Qusam ibn Abbas. Ya. Ini berarti apa?
paman beliau dan sepupu-sepupunya Nabi yang mandikan. Karena itu tinggal itu keluarga terdekat beliau laki-laki, asbab beliau yang laki-laki tinggal itu. Kemudian juga ada Usama bin Zaid. Usama dan Syukran dua-duanya budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yang bertanggung jawab dalam memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dihadiri oleh Aus bin Khalid Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, setelah dimandikan jenazahnya, kemudian beliau dikafani. Kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur disebutkan di sini, wa kuffina sallallahu alaihi wasallam fi salasati abyadin bi aswabin bidin sahuliyah min thiyabi sahul baldatin bil Yaman laisa fiha qamisun wala imamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain warna putih sahuliyah. Sahuliyah ini jenis pakaian nisbat kepada kota Sahul di Yaman. Sahuliyah itu kain polos. Sahul, iya kain polos. Iya. 6. Dia dimakamkan dengan apa? Dengan 3 dikafani dengan 3 kain ini. Tidak pakai komis dan tidak pakai imamah. Yakni kepala tidak ditutup dan beliau juga tidak pakai pakaian komis. Ini membedakan dengan jenazah perempuan. Kalau perempuan dipakaikan komis. Ya. Kalau laki-laki tidak. Dan kalau kita berbicara mengenai kain kafan, tentunya kafan paling minimal laki-laki itu ya yang menutup aurat paling minimal. Sunnah paling minimalnya 3 lembar kain. Sunnah paling minimalnya 3 lembar kain warna putih. Nah, untuk perempuan sunnah paling minimalnya 5 kain. Sunnah perempuan bagi perempuan minimalnya 5 kain. Kain yang pertama jubah dulu, komis. Kalau kita bilang sekarang jubah perempuan itu yang panjang sampai sini ya, sampai ke mata kakinya lah. Itu komis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pakai khimar. Khimar itu kayak kalau kita di Indonesia jilbab sampai di sini. Itu kain yang kedua, khimar. Ya. 2. Setelah itu apa? Baru ditutupkan apa? Kemudian ada izar. Izar itu kain sampai ke sini. Kain sampai izar, kain bawahan. Ya, sarung kalau kita bilang orang Indonesia. Ya. Nah, setelah 3 itu dipakaikan pada perempuan, baru ditambahkan 2 kain kafan. Jadi lengkap 5 helai kain paling minimal. Sunnah paling minimal seperti itu. Karena itu lebih menutup. Ini perbedaan antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Baik, kemudian setelah selesai dikafani, ya, baru kemudian disolati. Nah, ketika disolati muncul lagi iskal, bagaimana menyolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kalau ada jenazah beliau menjadi imam, sekarang beliau meninggal gimana? Kita juga jamaah, ya kan? Ataukah bagaimana? Mereka bertanya kepada Abu Bakar, ya Rasul, ya Abu Bakar bagaimana? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Setiap orang masuk sendiri-sendiri sholat. Ya, tidak ada jenazah, tidak ada jamaah. Semua orang sholat sendiri-sendiri. Ya. Mungkin masuk, ya, Allah alam teknisnya bagaimana, apakah betul-betul satu orang, tapi kan kamar Aisyah sempit, paling 3 orang. 3 orang masuk, 3 orang sholat jenazah, masing-masing sendiri-sendiri sholatnya, sholat sendiri-sendiri. Mungkin dia baris 3 orang, tapi sholat sendiri-sendiri, tidak ada jadi imam. Masing-masing mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masing-masing mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengapa mereka sholat sendiri-sendiri, menyolati sendiri sholat jenazah, menyolati jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri? Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan 2 alasan. Alasan yang pertama, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya orang sholat. Ya. Ya kan, kalau langsung kumpul semua kan satu kali sholat semua selesai. Beda antara satu orang mimpin yang lainnya mengaminkan dengan setiap orang 2 masing-masing sendiri-sendiri. Itu kan tentunya nilainya beda. Maka memperbanyak sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama alasannya. Kemudian alasan yang kedua, ini adalah kesempatan terakhir mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan terakhir para sahabat melihat
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mau ada seorang pun yang mengambil mereka tidak ingin mendahulukan ya siapapun dalam masalah sholat ini. Yani kalau imam dengan makmum, otomatis kan imam lebih utama, lebih banyak pahalanya dibandingkan makmum. Mereka nggak mau. Saya mau langsung sendiri dengan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena besarnya kecintaan mereka. Tidak mau dipimpin oleh siapapun. Ya, mereka ingin istilahnya mengucapkan salam terakhir sendiri, tidak mau diwakili sama orang. Saya mau mengucapkan salam terakhir sendiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka masuk 3, sholat sendiri, keluar, masuk lagi 3 mungkin, keluar, masuk lagi, sahabat jumlahnya ribuan. Inilah salah satu alasan mengapa beliau meninggal di Senin Zuhur, Senin 2, maka dimakamkan malam Rabu, karena banyak orang yang sholat. Bukan dikarenakan dikatakan oleh sebagian orang-orang Syiah bahwa ini alasan dikuburnya Nabi SAW itu terlambat dari Senin ke malam Rabu, itu karena mereka berkumpul di ketika Nabi SAW wafat, ya mereka kemudian berkumpul untuk menentukan, memilih siapa di antara mereka yang menjadi khalifah. Dan katanya gara-gara itu jenazahnya Nabi SAW terlambat terurus. Ya enggak sama sekali, ini kedustaan. Ya. Terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah itu merupakan pemilihan tercepat dalam sejarah. Ya. Nabi SAW wafat di Senin 2. Ketika beliau disalati itu sudah selesai itu pemilihan. Ya. Makanya ada yang mengatakan Abu Bakar yang jadi imam, dia kan sudah khalifah sendiri. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak, kalian sholat sendiri-sendiri. Jadi sebelum Nabi SAW sudah disolati, itu pemilihan khalifah sudah selesai. Jadi bukan terlambat disolati jenazahnya beliau atau terlambat dikuburkan karena lama memilih khalifah, enggak, sebentar sekali. Ya. Sebelum Nabi SAW jenazahnya disolati, sudah ada pemimpin yang baru bagi kaum muslimin, sudah ada. Jelas ya? 6. Kemudian disebutkan di sini wa shalla alaihi almuslimuna afdhadan lam ya'ummahum alaihi ahad. Kaum muslimin menyolati jenazah beliau afdhadan, seorang-seorang, lam ya'ummahum alaihi ahad. Tidak ada seorang pun yang mengimami mereka. Ya. Dan ini menunjukkan bolehnya menyolati jenazah di rumah. Bahkan kebanyakan jenazah di zaman Nabi SAW itu disolati di rumah, bukan di masjid. Hanya segelintir, bisa dihitung pakai jari jumlah jenazah yang dikuburkan di masjid. Sampai-sampai ada khilaf di kalangan sahabat, boleh nggak menyolati jenazah di masjid? Boleh atau tidaknya? Sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan jenazah di zaman Nabi SAW dikuburkan disolati di rumah. Disolati di rumah, termasuk Nabi SAW disolati di rumahnya. Padahal masjid di sampingnya. Maka yang benar tentunya boleh menyolati boleh disolatkan jenazah itu di masjid, boleh hukumnya. Umar bin Khattab disolati di masjid jenazahnya. Di masjid. Ya, tapi kebanyakannya di zaman Nabi SAW jenazah itu disolati di rumah, disolatkan di rumah. Kemudian, kalau mau misalnya 2 kali, 1 kali di rumah, 1 kali di masjid, tidak ada masalah. Misalnya di rumah keluarganya sendiri dulu disolati, setelah itu untuk kaum muslimin dipindahkan ke masjid, di masjid setelahnya untuk yang bukan keluarga, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian disebutkan, setelah disolati mau dikuburkan, muncul lagi masalah, dalam tanda kutip masalah. Mengatakan, ya sahib Rasulullah. Mereka bertanya lagi kepada Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, kita kuburkan di mana beliau? Kita kuburkan di Baqi, sebagaimana sahabat-sahabatnya beliau, istri-istri beliau juga di sana. Kita kuburkan di mana? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, beliau dikubur di mana beliau meninggal. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi illa fi ardin thayyib, kecuali di tanah yang baik. Tidak ada komentar sama sekali dari para sahabat, langsung terima. Mereka tahu betul Abu Bakar yang paling tahu Nabi SAW, paling tahu tentang hadis-hadis beliau. Maka mereka pun sepakat mengikuti Abu Bakar Siddiq, dikuburkan di mana? Di rumah beliau.
di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika mau dikubur ada lagi perbedaan pendapat. Kubur beliau itu modelnya syak atau modelnya lahat. Kalau syak itu kan, kalau kubur bentuk U seperti ini, syak itu di tengah-tengahnya dilubangi lagi, ya kan? Jadi bentuk U begini, ada U kecil lagi di sini. Di situ dimasukkan jenazah, baru ditaruh penutup, baru ditimbuni tanah. Itu syak namanya. Kalau lahat di sebelah, di kiblat. Jadi kalau bentuk U seperti ini, di ujungnya, di sudutnya U itu ada bentuk, ada keluar lagi seperti itu. Di situ dimasukkan jenazah, baru ditutup. Yang kita tahu lah sekarang, itu lahat namanya. Nah, para sahabat berbeda pandangan, kuburnya Nabi modelnya syak atau lahat. Kenapa? Karena di bangsa Quraisy, di Mekkah dan di Madinah ketika itu, mereka mengenal dua tipe kuburan ini, dua jenis kuburan, model syak dan model lahat, dan dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Sahabat banyak yang dikuburkan dengan model syak. Bahkan pekuburan Baqi itu dengan model syak, bukan model lahat, syak. Ya. Jelas ya? Di tengah-tengah lubangnya, bukan di pinggir. Maka mereka pun berkata kepada paman beliau Al-Abbas, ya Al-Abbas, kita kuburkan Nabi ini pakai lahat atau pakai syak? Ya. Kata Al-Abbas, gini aja deh, kalian pergi ke Abu Talha, ke Abu Ubaidah bin Jarrah dan Abu Talha Al-Ansari. Abu Ubaidah bin Jarrah ini dikenal tukang gali kuburnya di Mekah. Nah, dan beliau ini pola pola kubur yang beliau pakai, caranya beliau syak. Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau jago buat kubur syak seperti itu. Sementara sahabat yang lain, Abu Talha Al-Ansari, beliau tukang gali kubur di Madinah. Beliau kalau menggali kubur bentuknya lahat. Kata Al-Abbas gini aja, beliau mengutus dua orang, kamu pergi ke Abu Ubaidah, yang kamu pergi ke Abu Ayyub. Siapa yang duluan datang, kita kuburkan Nabi dengan cara yang datang. Kalau yang duluan datang Abu Talha, ya kita pakai lahat. Kalau yang duluan datang Abu Ubaidah, ya kita pakai syak untuk kuburan Nabi. Terserah siapa saja. Ya, karena itulah masalah jenis kubur seperti ini bebas, mau syak mau lahat silakan. Ya. Walaupun para ulama mengatakan, sebagian mengatakan lahat lebih utama, dan sebagian lain mengatakan syak lebih utama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa kubur dengan syak lebih utama. Kenapa? Karena di Baqi semua seperti itu, syak. Kuburannya para sahabat, bukan lahat. Ya. Tapi intinya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi kemudian setelah diutus kepada dua orang ini, ternyata yang ditemui di rumahnya, yang ada di rumahnya cuma Abu Talha Al-Ansari. Yang satu yang dikirim ke Abu Ubaidah, pas Abu Ubaidahnya nggak ada di rumah. Akhirnya ini yang Abu Talha yang dipanggil. Ya, Abu Talha caranya lahat, karena itulah kubur beliau lahat, bukan syak. Yani seandainya yang datang itu adalah Abu Ubaidah datang duluan, maka kubur Nabi tentu akan dibuat syak, bukan lahat. Iya. Maka datanglah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian membuat membuat lahat ya untuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, wa furisha tahtahu qatifatun hamra kana yataghatta biha. Ya. Dan dihamparkan di bawahnya suatu qatifatun hamra, ya, kain berwarna merah yang dengannya beliau ditutupi. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa yang kemungkinan ini kainnya maksudnya jadi kainnya warna putih, setelah itu ditutup lagi warna merah untuk diturunkan ke kubur. Setelah dikubur yang kain merah ini diambil, ya, dikuburkan dengan kafannya saja. Itu maksudnya. Ya. Maka dikuburkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan wa dakhala qabrahu Al-Abbas wa Aliun wal Fadl wa Qutham wa Syukran. Orang-orang yang memandikan tadi, asobahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga yang turun ke kubur. Ya, mereka juga yang turun ke kubur. Ya. Wa uqbiqa alaihi tis'u labinat, kemudian ditutup lahat beliau dengan 7 labin, 7 batu lempengan begitu. Kalau kita mungkin sekarang tegel atau kayu, ya. Ya. 6 ubin atau kayu. Ditutup dengan 9 ubin atau 9 labinat, ya, batu. 6. Kemudian dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis rahimahullahu taala, wa dufina fil mawdi'il ladzi tawaffahu Allahu fihi haula firashi.
Nabi SAW dikuburkan di tempat di mana Allah Ta'ala mewafatkan beliau, di sekitar tempat tidur beliau. Karena dua pekan ketika beliau masih sudah sakit-sakitan, beliau tidak kuat lagi untuk keliling ke istri-istri beliau. Ya, akhirnya beliau minta izin kepada semua istrinya, saya sakit di rumahnya Aisyah saja deh. Akhirnya semua mengizinkan. Ya, semua mengizinkan. Jadi beliau dikubur di tempat tidur beliau. Wa hufira lahu wa ulhida fi baitihi alladzi kana baita Aisyah. Digalikan kubur untuk beliau, dibuatkan lahat di dalamnya, ya, di rumah atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma dufina ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Kemudian Abu Bakar dan Umar juga dikuburkan di situ, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, samping kanan dan samping kirinya, sebagaimana yang ma'ruf. Iya. Nah, ini berkenaan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang penguburan tentunya. Kalau kita berbicara tentang hukumnya, bahwa kubur paling minimal kedalamannya itu adalah kedalaman yang kira-kira sudah cukup untuk menutupi bau dan aman dari binatang buas kalau menggali. Ya. Itu paling minimalnya. Kalau di sunnahnya kata para ulama seperti orang yang berdiri tegak kemudian mengangkat tangannya, ya, sekitar 2 meter mungkin. Itu idealnya, apa sunnahnya, kalau memungkinkan tanahnya, memungkinkan. Taib. Nah, ini selesai prosesi penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian di sini para ulama mengatakan bahwa dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau itu kekhususan beliau. Kekhususan beliau, yakni hanya para nabi yang bisa seperti itu, dikubur di mana dia meninggal. Ya. Dikubur di mana dia meninggal. Maka tidak bisa seorang itu kemudian, misalnya ada orang yang pengen dikuburkan di mana dia meninggal juga, ya, yang menjadi sunnah kaum muslimin, orang meninggal ya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Supaya ketika meninggal semuanya sama, rata, kelihatan semua yang apa namanya, pemerintah, masyarakat, yang kaya, yang miskin, semua sama kelihatan di situ. Dan itu akan meminimalisir apa namanya, kemungkinan adanya pengkultusan berlebih pada kuburan. Beda kalau dikuburkan sendiri, ya, walaupun kalau kita katakan boleh saja. Misalnya saya mau dikuburkan di kebun saya, tidak mau di kuburan umum, saya di kebun saya sendiri di situ. Nanti di situ keluarga saya semua di sana. Silakan, tidak ada masalah. Ya, kita tidak melarang. Cuman kita mengatakan yang paling afdol, ya tadi, ya, supaya tidak ada, bisa jadi muncul kesan di, mungkin bukan sekarang, mungkin 50 tahun, mungkin 1 abad, mungkin ke depan dia lihat kenapa ini ada kuburan sendiri di sini, lain-lain sendiri. Ya, beda dengan, tidak menyatu dengan yang lain. Oh, mungkin ini kubur ini, mungkin ini kubur itu. Ya, akhirnya dikultuskan. Nah, maka apa yang disebutkan di sini dari Nabi SAW, beliau dikubur di mana beliau meninggal, ini hak, apa namanya, sifat untuk Nabi, khususnya Nabi SAW. Bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Kenapa dikubur di situ? Kata para ulama, karena tempat meninggalnya Nabi SAW itu kamar ya. Dia meninggal di sini, tapi kamar begini. Nah, kamar ini masih muat untuk 2 orang. Yang pertama Abu Bakar masuk di situ. Ya. Abu Bakar duluan. Setelah Nabi SAW, Abu Bakar duluan di situ. Nah, ketika Umar bin Khattab sudah akan meninggal, beliau berpesan kepada anaknya, tolong datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta izinkan saya mau dikuburkan di samping 2 sahabat saya. Ya. Kata Umar bin Khattab, kalau dia izinkan, ya nanti kalau saya meninggal kuburkan di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau tidak izinkan, ya kuburkan saya di kuburan Baqi bersama sahabat-sahabat saya. Ya. Ketika beliau sudah sakaratul maut, sudah di akhir-akhir mau meninggal, beliau ingatkan lagi kepada temannya, kepada anaknya, nanti kalau saya sudah meninggal, angkat jenazah saya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum kamu kuburkan, walaupun tadi dia sudah izinkan, minta izin ulang, siapa tahu dia berubah pikiran.
Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya sudah siapkan itu tempat untuk saya. Tinggal satu tempat lagi, sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu tempat lagi di booking di situ. Kata Aisyah, saya sudah siapkan itu tempat untuk saya. Maka kata Umar bin Khattab, nanti kalau saya meninggal, angkat jenazah saya ke sana, sebelum masuk minta izin ulang. Siapa tahu dia berubah pikiran yang kemarin-kemarin. Ya. Maka setelah meninggal, dibawalah jenazahnya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, sebelum masuk minta izin lagi. Ini Umar bin Khattab minta izin mau dikuburkan di situ. Kata Umar bin Khattab, kalau dia izinkan, bawa masuk kuburkan, kalau tidak, bawa pulang saya kembali ke Baqi. Ya, kuburkan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguh saya telah menyiapkan satu tempat ini untuk saya, karena tidak ada tempat lain. Itu kamar sudah penuh dengan kuburan, cuma 3 yang muat, cuma muat 3 kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam duluan, Abu Bakar saudara, tinggal 1. Ya, itu menunjukkan bahwasanya asalnya seorang dikuburkan di tempat dikuburkan di tempat pekuburan umum. Seandainya boleh dikuburkan lebih afdal dikuburkan di tempat-tempat tertentu, pasti sahabat mengatakan, saya mau di kamar sebelahnya, di sini sekitar. Akhirnya jadi kuburan di situ. Tapi enggak. Para sahabat sudah paham hukumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau meninggal dikubur di situ? Karena beliau seorang nabi. Nah, beliau meninggalnya di kamar. Masih ada sisa 2 di sini. Masih bisa di kamar ini 2 orang. Abu Bakar sudah tinggal 1. Enggak bisa lagi yang lain. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sudah siapkan tempat itu untuk saya, tapi hari ini saya akan mendahulukan kamu, wahai Umar. Maka beliau pun dikuburkan di situ, dan Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal dikuburkan bersama dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain di pekuburan Baqi. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini dulu selesai pembahasan berkenaan dengan prosesi pemakaman jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan putra-putra beliau atau anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki dan perempuan. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun fi auladi. Fasal tentang putra-putra beliau atau anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ada pertanyaan di sini? Baik.